Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari teman kita. Oke, so di sini datangnya dari Mbak siapa ini? Dari Mbak Tiara. Oke. So di sini pertanyaannya seperti ini, Kak, kalau lewat sponsor apa aman atau terlindungi? Kekurangan dan kelebihan pakai jasa sponsor itu apa aja, Kak? Oke, so di sini ya buat kalian semua ya yang bertanya, saat ini kalian semua sedang proses ya, bingung nih mau kerja ke luar negeri. Lebih baik pakai sponsor atau masuk sendiri ke PT kayak gitu kan. Kalau dari pengalaman saya pribadi di sini ya teman-teman, saya kan lewat sponsor. Saya nggak pernah tuh masuk ke PT itu masuk sendirian tuh nggak pernah. 2 kali masuk ke PT ya, saya itu selalu pakai sponsor. Dan di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama akan saya jelaskan tentang kelebihan kalau kita lewat sponsor, teman-teman. Jadi di sini misalkan kalau kita bekerja ke luar negeri, ada sponsor yang membawa kita ya. Misalkan kita ada kekurangan surat-surat kayak gitu, sudah pasti sponsor akan membantu. Misalkan ya Mbak ya, data kalian antara nama, tempat, tanggal lahir semuanya itu berbeda. Nah, di sini sponsor akan membantu semuanya. Kalau misalkan kita ngurus sendiri, itu benar-benar wirawiri menghabiskan waktu. Tapi kalau misalkan kita pakai jasa sponsor, itu alhamdulillah enak. Kita tinggal belajar di PT, semua yang uruskan sponsor. Kalau lewat sponsor itu sudah pasti aman teman-teman ya, karena kita kan dari rumah diambil sponsor kayak gitu. Terus kita dibawa masuk ke PT, kita didaftarkan oleh sponsor kita. Ya, kita harus bawa berkas-berkas kita, data-data kita semua dibawa ke PT ya. Setelah masuk di PT, semuanya kita harus ngisi lagi formulir di sana. Dan misalkan nantinya ada masalah apapun, kita itu bakalan ada yang membantu kita menyelesaikan masalah kita, teman-teman. Ya, misalkan saya kasih satu contoh. Pihak suami nggak ngasih izin. Nah, itu sponsor bisa yang namanya membantu kita, ibaratnya agar bisa meloloskan, sponsor bisa membantu kayak gitu. Oke. So yang kedua tentang biodata, tentang umur. Misalkan kalian nggak cukup umur, sponsor bisa membantu, bener. Dan kalau pakai sponsor sudah pasti kita dapat uang pesangon teman-teman ya. Untuk tujuan Singapura kadang ada yang dapat 3 juta, ada yang dapat 2,5 juta, ada yang dapat 2 juta, tergantung. Oke, yang namanya uang pesangon itu adalah uang kita teman-teman. Itu bukan untuk biaya ini, biaya itu bukan. Asli uang kita dan harus diminta ya. Terus kalau misalkan teman-teman ya, saya kasih bocoran, yang namanya uang pesangon itu boleh diminta setelah kita itu tahu bahwasanya hasil cek medikal kita itu fit. Ya, itu harus diminta teman-teman. Kalian jangan sampai malu atau jangan sampai merasa nggak enak, jangan ya, itu hak kita, itu sudah janji dari sponsor. Kalau misalkan kita lolos dalam cek medikal, kita dapat uang pesangon ya. Kekurangan kalau kita memakai jasa sponsor ya, itu tadi dalam hal uang pesangon, kadang ada itu ya, sponsor itu suka yang namanya ngelupa atau suka yang namanya nanti-nanti ya, ibaratnya nggak tepat janji, ibaratnya nggak amanah, bisa dibilang seperti itu ya. Karena kemarin saya juga ketemu sama Mbak yang masih pemula, baru datang dari Indonesia ke Singapura ya. Dia bilang, Mbak, saya itu sebenarnya dapat uang pesangon 3 juta dari sponsor, tapi saya sudah sampai di Singapura, uang pesangonnya juga belum dikeluarkan, juga belum dikasihkan ke keluarga saya. Tapi nggak apa-apa lah Mbak, uang kayak gitu juga nggak bakalan berkah ya. Jadi di sini buat kalian semua, misalkan kalian sudah tahu hasil cek medikal kalian itu benar-benar fit ya, kalian harus minta tuh, Pak, mana uang pesangonnya, mau tak kasihkan ke ibuku, mau tak kasihkan ke anakku. Ngomong aja teman-teman ya, jangan pernah takut, jangan pernah malu atau merasa nggak enak. No, itu adalah hak kita ya, harus diminta ya.
Oke, so di sini misalkan kalian semua nantinya berada di PT ya, kalian itu benar-benar masih ada yang namanya data itu kurang lengkap lah, atau mungkin ada masalah apalah, kalian cari aja sponsor kalian. Nanti insya Allah akan dibereskan oleh sponsor kalian. Ya kayak gitu enaknya kalau kita pakai jasa sponsor. Seperti halnya saya sendiri, saya dulu di sini pakai jasa sponsor dari Madiun teman-teman, namanya Pak Yayu ya. Alhamdulillah orangnya sopan, orangnya tuh baik, amanah ya. Padahal saya belum cek medikal teman-teman. Waktu saya diambil, dijemput di rumah, itu Pak Yayu langsung ngasihkan uang 2 juta. Mbak, ini uang pesangonnya, langsung dikasihkan. Padahal saya belum cek medikal, tapi ya harus hati-hati ya. Nanti kalau misalkan kalian ada suami, belum cek medikal, uang pesangon sudah dikasihkan, waktu dicek medikal, maaf ya, misalkan hamil, ya uang pesangonnya harus dikembalikan lagi sama sponsor, kayak gitu ya. Karena di sini ada kejadian seperti itu ada. Waktu cek medikal ternyata positif hamil ya. Akhirnya apa? Ya uang pesangon harus dikembalikan lagi ke sponsor atau ke PT kayak gitu. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang kepingin kerja ke luar negeri ya hati-hati. Harus pakai pengaman ya yang sudah berkeluarga. Yang masih single-single hati-hati juga. Ya misalkan kalian sudah ada pacar yang menunggu kayak gitu kan, hati-hati. Tetap jaga diri, karena misalkan kita ada sedikit aja kesalahan tuh nggak bisa teman-teman, nggak bakalan lolos ya. Cek medikal itu benar-benar bisa mendeteksi apapun penyakit kita, nggak bisa main-main ya. Harus benar-benar jaga kesehatan, harus minum air putih yang banyak saat cek medikal biar lolos ya. Berdoalah, minta sama Allah agar semuanya nanti diberikan kemudahan ya, agar bisa lolos, agar bisa bekerja di Singapura ya, agar semua cita-cita kalian itu tercapai ya, kayak gitu. Karena apa? Karena di sini ya semua orang yang bekerja ke luar negeri sudah pasti kepengin memiliki kehidupan yang lebih baik ya, kepengin yang namanya merubah nasib, kepengin yang namanya mungkin lah ya ada cita-cita mau bikin rumah, mungkin kepengin membahagiakan kedua orang tua, mungkin ada yang punya keinginan cari modal untuk nanti kalau suatu saat ketemu dengan jodohnya, ada juga mungkin yang kepengin kerja ke luar negeri karena kepingin membiayai anaknya yang sekolah kayak gitu. Banyak sekali di sini itu yang kerja di luar negeri sampai lama teman-teman. Karena apa? Ya itu tadi tuntutan ekonomi. Karena teman-teman di Indonesia itu cari kerja juga susah, gaji juga ya cuman segitu, nggak cukup. Bisa dibilang kayak gitu teman-teman. Anaknya banyak, ada anaknya 3, anaknya 4. Terus anaknya ini masih sekolah, masih butuh banyak biaya. Sedangkan suaminya kadang kerja, kadang enggak. Mana cukup? Akhirnya apa? Ibunya yang harus berjuang. Tapi ya enggak apa-apa ya. Yang penting niatnya baik ya. Insya Allah kalau kita niatnya baik, sampai di luar negeri pun kita akan dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik juga. Kayak gitu ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian itu sudah masuk ke PT kayak gitu ya, yang paling utama nanti kalau mau hari H terbang ke Singapura, jangan lupa minta restu dari keluarga kalian ya. Bagi yang sudah menikah, minta restu dari sang suami. Insya Allah nanti sampai di rumah majikan semuanya akan berjalan dengan lancar. Insya Allah akan bisa finish kontrak ya, meskipun kalau ada ujian itu enggak terlalu berat buat kalian ya, kayak gitu. Yang terpenting nanti misalkan kalau udah sampai di rumah majikan, siapa tahu kalau majikan kalian baik, insya Allah dikasih waktu untuk sholat ya, alhamdulillah. Tapi ada juga yang majikan berpikiran bahwasanya kamu di sini nggak boleh sholat karena di sini ada sembahyangan. Kamu kalau kepengen sholat nanti aja kalau udah pulang ke Indonesia, ada yang seperti itu. Jadi di sini benar-benar yang namanya majikan itu kekeh. Tapi di sini misalkan kalian merasa keberatan dan kalian berpikiran bahwasanya ya rugilah masa kerja tapi nggak ada ibadahnya. Kalau kalian sudah sampai di Singapura dan kalian merasa nggak betah, ya kalian merasa nggak nyaman karena kalian meninggalkan kewajiban kita sebagai umat Islam, ya kalian jujur sama majikan bahwasanya kepengen pindah aja,
Kenapa? Saya kepengen cari majikan Melayu agar saya bisa sholat, agar saya bisa sembahyang. Ngomong apa adanya teman-teman. Siapa tahu nanti majikan bisa terbuka hatinya, terus ngasih waktu. Oke, ya nggak apa-apa kalau kamu mau sembahyang, nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Kayak gitu. Biasanya ada batasannya ya teman-teman. Mungkin 10 menit atau mungkin 5 menit kayak gitu ya. Tapi ya semuanya kalau masalah waktu 5 menit untuk sholat mah itu mah benar-benar sholatnya nggak khusyuk ya. Jadi bagi saya itu kurang afdol. Oke teman-teman ya, jadi dari sini buat kalian semuanya, misalkan ya suatu saat nanti kalian di rumah majikan, kalian tuh dapat masalah apapun, kalian harus ngomong dulu yang pertama sama majikan. Kalau misalkan majikan nggak respon, ngomong yang kedua sama agent. Kalau agent kalian benar-benar nganggapnya juga sepele, nggak respon, kalian harus telepon ke MOM. Misalkan benar-benar kalian nggak betah, benar-benar kalian merasa terbebani. Karena di sini banyak sekali ya para mbak-mbak pemula itu benar-benar merasa ya Allah sampai segininya tertekan, banyak yang tertekan oleh sifat majikan lah ya, oleh pekerjaannya lah, wah pokoknya bermacam-macam ya. Yang namanya aja pemula, baru pertama, baru memulai sudah pasti kaget. Itu sudah hal biasa ya. Pokoknya tetap semangat aja buat kalian semuanya yang baru pertama kali datang ke Singapura. Jalanin dulu, jangan tergesa-gesa minta pindah, jalanin dulu mbak ya. Semuanya memang nggak ada yang gampang, nggak ada yang mudah, semuanya berproses, butuh waktu, semuanya itu butuh waktu mbak ya. Jangankan ikut majikan ya, kita aja yang ngikut dengan ibaratnya orang tua, ngikut dengan mertua, apa kita di rumah juga enak-enakan? Enggak kan? Kita harus juga membantu mengulurkan tangan, kita harus bekerja juga, tapi itu kita enggak dibayar teman-teman. Nah ini kita bekerja di rumah majikan, kita di sini itu dibayar. Tapi misalkan ya kalian merasa ini benar-benar enggak adil karena jam istirahatnya molor-molor, terus majikan komplain, majikan pelit, wah pokoknya saya nggak mau lah kerja di sini, saya mau minta pindah aja. Ya terserah, monggo, semuanya terserah pada kalian. Kan kalian sendiri yang menjalani, jangan sampai dipendam, jangan sampai ditahan-tahan ya. Nanti kalau kalian mencoba bertahan dengan keadaan yang benar-benar membuat kalian tertekan, nanti yang ada ujung-ujungnya menjadi sebuah penyakit teman-teman ya. Jadi dari sini buat kalian semuanya harus benar-benar siap mental kalian, siap tenaga kalian, dan juga siapkan pikiran kalian. Semuanya harus maju secara bersama. Dan nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan doa, memberikan support, memberikan dukungan buat teman-teman semuanya ya yang saat ini sedang proses, sedang ada di PT atau menunggu di rumah ya. Saya doakan semoga lancar, semoga nantinya kalian dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik ya. Semoga bisa finish kontrak, bisa pulang ke Indonesia itu dengan membawa hasil yang memuaskan kayak gitu loh teman-teman. Jangan sampai kalian bekerja di Singapura itu setelah habis potongan terus pulang ke Indonesia, itu namanya sia-sia mbak, itu namanya kerja bakti ya. Buat apa jauh-jauh, kalau kepengen kerja bakti di Indonesia aja, nggak usah naik pesawat. Karena kita kerja di luar negeri ini kita harus benar-benar ngikutin prosedur. Misalkan dari Indonesia masuk ke PT itu ada potongan, mungkin 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Nah, kalau potongan itu belum habis, kita belum bisa pulang ke Indonesia. Kecuali kalau kita benar-benar sakit, itu baru bisa pulang ke Indonesia. Dan nantinya pasti akan kena yang namanya denda dari PT karena kita prosesnya belum habis. Maksudnya proses potongan ya, kita masih nanggung tuh utang sama agent kayak gitu ya. Jadi dari sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian sudah datang di rumah majikan, harus jaga kesehatan juga ya. Dan jangan lupa kalian harus cukup jam istirahatnya. Misalkan ada waktu istirahat, gunakan untuk istirahat. Jaga kesehatan dan juga minum air putih yang banyak ya teman-teman, karena kita di sini itu benar-benar aktif banget ya. Dari pagi sampai malam tuh benar-benar terus kayak gitu.
ya. Pokoknya tetap semangat, ingat dengan tujuan awal bahwasanya kita kerja ke luar negeri ini kepingin memiliki masa depan yang lebih cerah. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.